Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Fauzi Sundayana. Kali ini saya akan membahas tugas CLO3 kalkulus yang terdiri dari 2 soal. Langsung saja soal yang pertama. Carilah titik pada elips x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 16 yang memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil. Untuk mencari kelengkungan terbesar dan terkecil, kita harus ubah dulu terlebih dahulu bentuk ini menjadi persamaan elips pada umumnya, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Untuk mendapat bentuk ini kita harus membagi kedua ruas dari persamaan ini dengan 16, yaitu x kuadrat per 16 ditambah 4y kuadrat per 16 sama dengan 16 per 16. Jika kita sederhanakan, maka bentuk ini akan menjadi x kuadrat per 4 kuadrat ditambah y kuadrat per 2 kuadrat, karena 16 itu dibagi 4 menjadi 4, maka 4 diubah menjadi 2 kuadrat sama dengan 1. Setelah kita mendapat bentuk persamaan umum seperti ini, kita bisa rubah x dan y nya. Karena ini sama dengan 1, maka kita bisa bawa bentuk ini menjadi trigonometri dengan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t sama dengan 1. Maka kita bisa substitusi nilai x ini menjadi sin t, menjadi 4 sin t, dan bentuk y ini menjadi 2 cos t. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan parameter ini, kita perlu rumus dari kelengkungan itu sendiri, yaitu K kelengkungan sama dengan nilai mutlak dari x aksen, di mana x aksen ini adalah turunan pertama dari x, dikalikan dengan y double aksen atau turunan kedua dari y, dikurangi dengan y aksen atau turunan pertama dari y, dan dikali dengan x double aksen atau turunan kedua dari x, dibagi dengan x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat dipangkatkan dengan 3/2. Untuk menemukan nilainya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu turunan pertama dan kedua dari x dan turunan pertama dan kedua dari y. Langsung saja kita tulis di sini. X aksen sama dengan sin diturunkan menjadi cos, maka ini menjadi 4 cos t. Lalu x double aksen, turunan dari x aksen, yaitu turunan dari cos adalah min sin, maka ditulis min 4 sin t. Dan y aksen, turunan pertama dari y adalah turunan dari cos adalah min sin, maka bisa ditulis min 2 sin t. Lalu untuk y double aksen adalah turunan dari y aksen, turunan dari sin adalah cos, maka ini ditulis menjadi min 2 cos t. Setelah kita mendapatkan keempat nilai ini, kita masukkan ke dalam rumus kelengkungan itu sendiri, maka akan didapat nilai kelengkungannya adalah nilai mutlak dari x aksen adalah 4 cos t dikalikan dengan y double aksen adalah min 2 cos t dikurangi dengan y aksen adalah min 2 sin t dikalikan dengan x double aksen adalah min 4 sin t dibagi dengan x aksen dikuadratkan 4 cos t kuadrat ditambah dengan y aksen min 2 sin t kuadrat dipangkatkan dengan 3/2. Lalu kita sederhanakan bentuk persamaan ini menjadi kelengkungan sama dengan nilai mutlak dari 4 cos t dikalikan dengan min 2 cos t adalah min 8 cos t dikurangi dengan min 2 sin t dikali min 4 sin t menjadi 8 sin t. Ini menjadi 16 cos kuadrat t ditambah dengan
Maaf tadi ini lupa untuk dikuadratkan. 4 sin kuadrat T dipangkatkan 3/2. Jika kita mengeluarkan minusnya dari pembilang ini, maka akan didapat min dari 8, maaf ini harusnya cos kuadrat T dan ini sin kuadrat T, maka akan didapat min dari 8 cos kuadrat T ditambah 8 sin kuadrat T, dimana saat cos kuadrat ditambahkan dengan sin kuadrat itu akan menjadi 1. Karena ini koefisiennya sama-sama 8, maka hasilnya akan 8 diminuskan menjadi min 8, dan karena ini nilai mutlak maka hasilnya menjadi 8. Maka K sama dengan 8 per bentuk ini kita bisa ubah menjadi 12 cos kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T pangkat 3/2. Nah, sama halnya dengan yang ini, kita bisa ubah 4 cos kuadrat T dan ditambah 4 sin kuadrat T ini menjadi 4. Maka K sama dengan 8 per 12 cos kuadrat T ditambah 4 dipangkatkan dengan 3/2. Nah, karena ini berbentuk pecahan, maka nilai kelangsungan ini akan maksimal saat penyebutnya itu semakin kecil dan akan minimal saat penyebutnya makin besar. Untuk mendapat nilai dari kelangsungan terbesar dan terkecil, maka kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya itu dipengaruhi oleh cos kuadrat T. Karena nilai cos kuadrat T itu hanya berkisar antara 0 sampai 1, maka nilai minimum dari cos kuadrat T adalah 0 dan nilai maksimum dari cos kuadrat T adalah 1. Nah, jika kita kerjakan terlebih dahulu nilai cos kuadrat T itu sebagai minimum, maka cos kuadrat T itu sama dengan 0 dan didapat T sama dengan, nah kita lihat dari grafiknya cos kuadrat T, nilai cos kuadrat T itu akan 0 saat sudutnya pi/2 dan juga 3/2 pi. Maka T sama dengan pi/2 dan juga 3 pi/2. Saat T-nya pi/2 dan juga T-nya 3 pi/2, jika kita masukkan nilai T-nya ke dalam persamaan parameternya yaitu yang ini, maka akan didapat 4 X sama dengan 4 sin pi/2 dan Y sama dengan 2 cos pi/2. Jika kita lihat dari sini, sin pi/2 itu adalah 1 dan cos pi/2 adalah 0. Maka 4 dikali 1 adalah 4 dan 2 dikali 0 adalah 0. Sehingga kita dapatkan titik yang pertama adalah 4,0. Dan jika kita masukkan nilai T-nya adalah 3 pi/2 ke dalam persamaan parameternya, maka akan menjadi X sama dengan 4 sin 3 pi/2 dan Y sama dengan 2 cos pi/2. Nah, jika kita lihat dari grafik, sin 3 pi/2 itu adalah min 1 dan cos 3 pi/2 adalah 0. Maka didapat ini 4 dikali min 1 menjadi min 4 dan 2 dikali 0 adalah 0. Sehingga kita mendapatkan sebuah titik yaitu min 4,0. Yang mana titik 4,0 dan min 4,0 ini akan membuat nilai dari cos kuadrat T menjadi minimum atau sama dengan 0. Saat nilai cos kuadrat T sama dengan 0, maka kelangsungannya adalah 8/12 dikali 0 adalah 0 ditambah dengan 4 menjadi 4 dipangkatkan 3/2. Nah, karena 4 itu adalah 2 pangkat 2, maka bisa ditulis 8/12
2 pangkat 2 dikalikan dengan 3/2. Karena pangkat ketemu pangkat menjadi kali, nah ini bisa dibagi. Dan 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, maka 8 dibagi 8 adalah 1. Itu nilai kelengkungan untuk saat cos kuadrat T-nya sama dengan 0. Nah, lalu kita akan kerjakan selanjutnya. Cos kuadrat T-nya sama dengan 1, maka akan didapat T-nya adalah, jika kita lihat dari grafik, cos kuadrat T itu akan bernilai 1 saat sudutnya itu 0 dan juga sudutnya pi. Nah, untuk 2pi ini tidak usah dimasukkan karena 2pi itu akan dianggap sama halnya dengan 0 karena grafik cos itu akan berulang kembali setelah 360 derajat. Nah, maka kita akan mendapatkan T-nya adalah 0 dan juga T-nya berapa tadi? Pi. Nah, jika kita masukkan T-nya 0 ke dalam persamaan parameter yang ini, maka akan didapat X sama dengan 4 sin 0 dan Y sama dengan 2 cos 0. Dimana jika kita lihat dari grafik, sin T adalah saat T-nya 0, maka dia bernilai 0, dan cos T saat T-nya 0 dia bernilai 1. Maka 4 sin 0 adalah 4 dikali 0 yaitu 0, dan 2 cos 0 2 dikali 1 adalah 1. Maka kita akan mendapatkan titik yaitu 0,1. Nah, lalu jika kita masukkan nilai T-nya adalah pi ke dalam persamaan parameternya, maka akan didapat X sama dengan 4 dikali sin pi dan Y adalah 2 dikali cos pi. Jika kita lihat dari grafik, sin pi itu dia akan bernilai 0 dan cos pi dia akan bernilai min 1. Sehingga ini akan menjadi 4 dikali 0 yaitu 0 dan 2 dikali min 1 adalah min 2. Sehingga kita mendapat titik 0, min 2. Mohon maaf tadi ini 2 dikali 1 itu hasilnya 2 ya. Maka akan mendapat titiknya 0,2. Nah, kita setelah mendapatkan kedua titik tersebut, maka nilai kelengkungannya saat cos kuadrat T sama dengan 1, maka dia akan menjadi 8 per, karena cos kuadrat T-nya bernilai 1, maka 1 dikali 12 adalah 12, ditambah dengan 4 adalah 16, maka penyebutnya akan menjadi 16 pangkat 3/2. Jika kita sederhanakan, 8 itu adalah 2 pangkat 3 dan 16 itu adalah 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3/2 karena pangkat bertemu dengan pangkat. Jika kita membaginya, ini akan menjadi 2, maka didapatlah 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6, atau jika kita sederhanakan lagi, dia akan menjadi 2 pangkat min 3 atau 1 per 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, bisa kita lihat nilai kelengkungan maksimumnya itu adalah 1 dan kelengkungan minimumnya adalah 1/8, dimana kelengkungan maksimum itu 1 terjadi pada saat X dan Y atau titiknya itu adalah min 4,0 dan juga 4,0. Dan 4,0. Nah, lalu untuk kelengkungan minimumnya, dia terjadi saat nilai X dan Y-nya 0,2 dan 0, min 2. Nah, itu saja untuk soal nomor 1 sudah terjawab ya, karena yang ditanyakan adalah carilah titik di mana elips tersebut memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil. Itu terbesar saat saat titiknya min 4,0 dan 4,0, dan elips itu memiliki kelengkungan terkecil saat titiknya 0,2 dan 0, min 2. Nah, dilanjut dengan nomor 2. Misalkan suhu pada suatu lempengan yang berbentuk lingkaran adalah dinyatakan dengan S, yaitu persamaannya pertidaksamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat itu kurang dari sama dengan 1. Mohon maaf, ini adalah
apa ya disebutnya, S ini adalah batasan ya, semacam itu. Dan untuk persamaan pada lempengan itu dinyatakan dengan 2x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi dengan y. Nah, karena batas dari x kuadrat ditambah y kuadrat itu kurang dari sama dengan 1, maka x kuadrat ditambah y kuadrat itu memiliki nilai maksimum 1. Karena dia itu kurang dari sama dengan 1, maka 1 adalah termasuk. Nah, kita bisa rubah nilai ini menjadi identitas trigonometri lagi, di mana sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Agar tidak sama dengan nomor 1, saya akan ubah X ini menjadi cos kuadrat, akan menjadi cos T, dan Y akan menjadi sin T. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan titik terpanas dan terdingin, atau ini bisa disebut dengan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Tx y ini. Nah, untuk mencari nilai tersebut, pertama kita mencari nilai maksimumnya dulu, nilai minimumnya dulu supaya mudah. Maka kita akan menurunkan fungsi tersebut terhadap X dan juga terhadap Y. Jika kita turunkan terhadap X, maka akan didapat 4X, dan jika diturunkan terhadap Y, maka akan didapat 2Y min 1. Dimana jika kita ingin mencari nilai maksimum dari suatu nilai minimum dari fungsi ini, kita jadikan turunan dari fungsi tersebut menjadi 0, dan didapat di sini x-nya 0, dan nilai y di sini adalah 1/2. Maka titiknya adalah 0 dan 1/2. Nah, ini titik kritisnya. Jika kita masukkan ke dalam fungsi ini, maka akan didapat 2 dikali 0 itu 0, ditambah dengan y kuadrat itu 1/4, dikurangi 1/2, didapatlah min 1/4. Ini adalah nilai minimumnya. Sebenarnya kita tidak akan tahu ini itu adalah nilai maksimum atau minimum, tapi jika kita lihat nilai fungsi ini akan minimum saat nilai x-nya itu 0, karena x kuadrat y dan y kuadrat itu pasti nilainya positif. Nah, maka jika x-nya 0, maka dia akan minimum. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai maksimumnya, kita akan turunkan lagi fungsi tersebut, tetapi kita akan substitusi nilai x-nya menjadi cos T dan nilai y-nya menjadi sin T. Sehingga kita dapat turunan dari Tx dari x, y adalah 2, saya tulis ulang dulu rumusnya bentar. Tx, y adalah 2 cos kuadrat T ditambah dengan sin kuadrat T dikurang dengan sin T. Nah, jika kita turunkan terhadap T, maka akan didapat suatu fungsi turunan pertamanya, yaitu T aksen sama dengan ini pangkatnya turun ke depan menjadi 4 cos T dikalikan dengan turunan cos yaitu min sin, maka bisa ditulis min 4 cos T dikali sin T ditambah dengan ini pangkatnya turun ke depan menjadi 2 sin T dikalikan dengan turunan sin T yaitu cos T dikurangi turunan dari sin yaitu cos. Nah, untuk mendapat nilai maksimumnya, maka kita jadikan turunan dari fungsi tersebut itu menjadi 0. Maka 0 sama dengan min 4 cos T dikali dengan sin T ditambah dengan 2 sin T cos T dikurangi cos T. Nah, jika kita lihat persamaan tersebut memiliki
cos T ya pada setiap operatornya, maka kita bisa keluarkan nilai cos T nya, yaitu menjadi 0 sama dengan cos T dikalikan dengan min 4 sin T ditambah dengan 2 sin T dikurangi 1. Nah, maka kita bisa mendapatkan untuk persamaan ini nilai cos T nya adalah 0, atau nilai dari min 4 sin T ditambah 2 sin T dikurangi 1 itu adalah 0. Kita cari terlebih dahulu nilai cos T nya sama dengan 0. Cos T sama dengan 0. Nah, jika kita lihat dari grafik ini, nilai cos itu akan mencapai 0 saat sudutnya itu pi per 2 atau 90 derajat dan juga 3 per 2 pi atau 270 derajat. Jika kita masukkan ke dalam persamaan parameter yang tadi, di mana x-nya itu cos T dan y-nya sin T, maka x sama dengan cos 0 adalah 1 dan y sama dengan sin 0 adalah 0. Maka kita dapat titik 1,0. Nah, lalu saat t-nya adalah 3 per 2 pi, maka persamaan parameternya dari x sama dengan cos 3 per 2 pi itu 1. Cos 3 per 2 pi itu 0, maaf. Cos T ini seharusnya 0,1 ya. Maaf, saya ralat 0,1. Sebentar. Eh, 1,0 sudah benar tadi. Sebentar, nilai dari cos tadi saya masukkan nilai T-nya. Oh, cos T itu harus bernilai 0, maka pi per 2 dan 3 per 2 pi. Oh ya, saya ulang lagi ya. Cos T itu harus sama dengan 0, maka T sama dengan pi per 2 atau T sama dengan 3 per 2 pi. Saat T-nya pi per 2, kita masukkan ke dalam persamaan parameternya, yaitu x sama dengan cos T, di mana T-nya pi per 2, maka didapat x-nya 0 dan y-nya adalah sin T, di mana sin pi per 2 dilihat dari grafik adalah 1. Maka didapatlah titik 0,1. Ini titik yang pertama. Lalu saat T-nya 3 per 2 pi, maka persamaan parameter dari x sama dengan cos T menjadi x sama dengan cos 3 per 2 pi, di mana cos 3 per 2 pi itu tadi hasilnya 0. Dan y adalah sin 3 per 2 pi, di mana sin 3 per 2 pi itu adalah min 1. Maka kita mendapat titik 0, min 1. Ini titik yang kedua. Nah, lalu kita akan mencari saat min 4 sin T ditambah 2 sin T min 1 itu sama dengan 0, maka berapa nilai T-nya? Nah, langsung saja. Min 4 sin T ditambah 2 sin T min 1 sama dengan 0. Jika kita pindahkan atau kedua ruas itu ditambah 1, maka didapat ini min 4 sin T ditambah 2 sin T bisa disederhanakan menjadi min 2 sin T sama dengan 1. Maka sin T sama dengan min 1 per 2. Ini untuk mencari nilai T-nya. Jika kita lihat dari grafik, sin dia akan bernilai min 1 per 2 ya. Jika kita lihat dari sini, min 1 per 2 itu dia ada di sini dan juga di sini. Sin itu akan bernilai 1 per 2 saat 30 derajat,
maka dia akan bernilai minus 1/2 itu saat di koordinat ketiga dan keempat, dimana koordinat ketiga adalah 180 plus 30 dan koordinat ketiga adalah 360 minus 330. Ini adalah 210 derajat dan ini adalah ini dikurangi 30 derajat yaitu 330 derajat. Dimana 210 derajat ini adalah 7/6 pi dan 330 derajat itu adalah 11/6 pi. Nah, jika kita balik sini, saat T-nya itu 7/6 pi atau T-nya 11/6 pi. Jika kita masukkan ke dalam persamaan parameternya, di mana X itu tadi adalah cos T ya, dimana sebentar saya cek ulang, X itu cos T, maka persamaan parameternya menjadi cos 7/6 pi, dimana cos 7/6 pi itu cos 210. Sebentar saya tulis, cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3, dimana 210 derajat ini terletak pada koordinat ketiga, yaitu nilai cos itu dia bernilai negatif, maka cos 210 derajat atau cos 7/6 pi itu adalah min 1/2 akar 3. Maka akan didapat X nya min 1/2 akar 3 dan untuk Y nya dia adalah sin 7/6 pi yaitu min 1/2. Nah, jika kita kita mendapatkan titik kritis ketiga yaitu X nya min 1/2 akar 3 dan Y nya min 1/2. Jika kita masukkan nilai T nya 11/6, maka persamaan parameternya dari X sama dengan cos T akan menjadi X sama dengan cos 330 derajat, dimana cos 330 derajat itu ada di kuadran 4 dan nilai cos itu akan bernilai positif, maka nilainya akan menjadi setengah akar 3. Maka X sama dengan setengah akar 3 dan Y adalah sin T, dimana T nya 11/6 dan tadi sudah kita cek sin 11/6 adalah min 1/2, sehingga kita mendapatkan titik yang keempat adalah setengah akar 3 dan Y nya min setengah. Setelah kita mendapatkan keempat titik ini, saya tulis ulang titiknya 0,1 min 1 min 1/2 akar 3 min 1/2 akar 3 min 1/2. Nah, kita akan menguji titik ini ke dalam fungsi awalnya, yaitu 2x kuadrat ditambah y kuadrat min y. Kita akan uji pada pada persamaan 2x kuadrat ditambah y kuadrat minus y. Di sini kita akan mencari nilai maksimumnya ya. Saat titiknya 0,1 maka akan didapat 2 dikali 0 adalah 0 ditambah dengan y kuadrat 1 kuadrat itu 1 dikurangi dengan 1, dia akan bernilai 0. Lalu saat titiknya 0,-1, 2 dikali 0 kuadrat adalah 0 ditambah dengan 1 kuadrat adalah 1 dikurangi dengan min 1, maka akan mendapat 2. Lalu saat min setengah akar 3 dan y nya min setengah dimasukkan ke dalam fungsi ini, maka akan didapat x kuadratnya adalah 3/4 dikalikan dengan 2 menjadi 3/2 ditambah dengan y kuadratnya itu min setengah dikuadratkan menjadi 1/4 dikurangi dengan minus 1/2. Minus dengan minus akan menjadi plus, maka ini menjadi plus 1/2. Jika kita sederhanakan, ini menjadi 6/4 ditambah 1/4 yaitu 7/4 ditambahkan dengan 2/4 yaitu 9/4. Nah, lalu titik yang terakhir jika kita masukkan ke dalam fungsinya, ini akan menjadi
3/4 dikalikan dengan 2 maka 3/2 ditambah dengan min setengah dikuadratkan menjadi 1/4 dikurangi dengan min setengah ditambah 1/2 karena min dengan min akan menjadi plus sehingga kita mendapatkan 9/4. Nah, jika kita lihat nilai maksimum atau nilai terbesarnya itu ada pada ini ya 9/4 karena 9/4 itu lebih besar dari 2 karena 2 itu sama dengan 8/4. Bisa kita lihat bahwa pembilangnya lebih besar, maka nilai maksimum itu terjadi saat titiknya itu min 1/2 akar 3 dan min 1/2, 1/2 dan 1/2 akar 3, min 1/2. Nah, jika kita lihat kembali soalnya itu adalah tentukan tempat terpanas dan terdingin. Jika kita anggap terpanas adalah maksimum dan terdingin adalah minimum, maka untuk yang terdingin ini kita dapat tadi titiknya itu adalah 0,1 dan 0,-1. Sebentar, bukan yang itu. Kita tadi mendapatkan nilai minimumnya itu min 1/4 ya, dimana min 1/4 itu terjadi saat titiknya itu 0,1/2. Nilai minimumnya ada di titik 0,1/2. Dan untuk yang terpanas atau nilai maksimum dia akan berada di titik min setengah akar 3, min setengah dan setengah akar 3, min setengah, dimana nilai maksimumnya adalah 9/4. Ada di titik min 1/2 akar 3, min 1/2 dan ada di titik 1/2 akar 3, min 1/2. Nah, jika kita tuliskan nilai maksimumnya itu adalah sebentar, tadi berapa? 9/4 dan nilai minimumnya itu adalah min 1/4. Mungkin segitu saja karena permasalahan dari soal ini sudah terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.